Halo Tribuners, kembali bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Ini berarti menceritakan bagaimana anak-anak yang mungkin lagi di usia PAUD ya, usia PAUD. Dan untuk perbincangan ini saya sudah mengundang dua narasumber, yaitu Mas Hamsa dan Mas Dani. Tapi seperti biasa saya akan berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri secara singkat, tentu CV dari masing-masing. Dan pertama saya berikan kesempatan ke Mas Hamsa, kemudian Mas Dani. Silakan. Ya, terima kasih Mas Aswin Lumintang atas kesempatannya. Tribuners yang saya hormati, selamat sore semuanya. Saya Hamsa Hakim, ya sehari-hari sebagai Widya Prada Ahli Muda di Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ya, silakan Mas Dani. Baik, terima kasih Mas Aswin. Halo Tribuners, saya Dani Hamidan Hoir dari Analis Kebijakan Ahli Muda di Direktorat PAUD Kemendikbudristek. Salam kenal. Ya, dan Tribuners, demikian perkenalan singkat ya dari kedua narasumber yang jauh-jauh datang dari Jakarta ini ya. Kemudian ada acara di Manado dan Bakudapa di sini ya, di studio Tribun ya, di studio Tribun. Dan tentu seperti biasa saya akan langsung bertanya ya terkait dengan tema pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Saya ke Mas Dani. Mas Dani ini kan saat ini memang di berbagai tingkatan, termasuk di PAUD ternyata saya baru tahu juga ada yang namanya Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar ya. Mungkin saya ingin tanya, seiring dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar ini yang diluncurkan oleh Mas Menteri ya, Mas Menteri Nadiem, tentu ingin mungkin masyarakat atau Tribuners ingin mengetahui sekarang sudah episodenya yang keberapa ini. Oke, ya. Baik, saya informasikan untuk Merdeka Belajar ya yang sudah digaungkan oleh Mas Menteri di Kemendikbudristek. Saat ini kita sudah memasuki episode yang ke-24. Kebetulan ini adalah fokusnya kepada pendidikan anak usia dini dan SD, yaitu kebijakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Jadi memang transisi PAUD ke SD, ya, sekolah dasar yang PAUD ke SD yang menyenangkan, betul. Ya. Dan mungkin ada tambahan dari Mas Hamsa terkait itu gimana? Ya, baik Tribuners yang saya hormati, transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini sebetulnya ditujukan untuk menghilangkan miskonsepsi yang berkembang di tengah masyarakat selama ini, termasuk itu pada aspek calistung, membaca, menulis, berhitung yang selama ini banyak disalahgunakan atau disalahartikan di tengah-tengah perkembangan masyarakat. Padahal kita tahu calistung untuk anak-anak usia dini ini atau usia anak 5-6 tahun belum terlalu boleh dipaksakan ansi calistung, harus melalui konsep-konsep yang lain. Inilah yang akan dituju dengan meluncurkan Merdeka Belajar seri 24 yang digagas, yang telah diluncurkan oleh Mas Menteri pada tanggal 28 Maret tahun ini. Ya. Ini Tribuner saya kira menarik ya bicara terkait PAUD atau bicara terkait dengan anak usia dini. Dan ini ada program yang namanya Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar. Mungkin saya ke Mas Dani dulu. Mas Dani, ini usia PAUD sebenarnya usianya usia berapa dulu kan? Saya kira mungkin ada Tribuners yang kalau kita langsung melompat Merdeka Belajar, bingung apa ini ya. PAUD dulu saya kira ini usia-usianya berapa, kemudian biasanya di PAUD sistem belajarnya gimana? Apakah sama dengan, karena di daerah di Jakarta mungkin memang mainnya udah ini PAUD, kemudian taman kanak-kanak, kemudian SD, tapi kan termasuk di Sulawesi Utara ada anak-anak yang langsung di TK, ada yang PAUD, tapi mungkin boleh dijelaskan mungkin gimana? Baik, nanti mau ditambahkan ya. Jadi untuk PAUD ini sebetulnya hampir sama konsepsinya seluruh Indonesia ya. Usia 0 sampai 6 tahun itu sudah bisa mengikuti program pendidikan anak usia dini. Nah, untuk yang kelas formalnya yaitu taman kanak-kanak. Jadi di dalam PAUD itu ada PAUD yang formal dan juga non formal.
Untuk yang formal kita mengenalnya dengan taman kanak-kanak. Kemudian non formalnya kita mengenal ada kelompok bermain, kemudian ada Playgroup ya? Playgroup juga bisa. Terus ada lagi taman penitipan anak gitu. Itu semua yang untuk non formalnya. Jadi concern ke formalnya usia 4 sampai 6 tahun. Biasanya usia seperti itu. Khusus itu ya. Iya. Udah di PAUD ya. Iya. Nah, ini mungkin yang maksudnya terkait dengan masuknya tadi ya. Tadi sudah episode ke-24 ya. Kemudian disentil tadi itu Merdeka Belajar Transisi PAUD yang menyenangkan. Betul. Gimana yang dimaksud dengan menyenangkan ini ya, menyenangkan? Mungkin bisa diinformasikan ya, sehingga orang tua ya, para Tribuners juga yang oh ini yang dimaksud menyenangkan, mungkin karena permainannya menarik, cerita-ceritanya yang menarik, atau hal apa ya? Baik, di sini kita mengenal istilah transisi ya, Iya, dari iya. PAUD ke SD. Iya, berarti ada. Biasanya pada saat usia anak-anak ini kita mengenal lah namanya usia di bawah 6 tahun. Saat ingin masuk ke SD itu semua tuh serba mentalnya kan kadang-kadang harus persiapkan seperti apa. Nah, lebih-lebih pada saat masuk, kita sekarang pas lagi musimnya nih Pak Hamzah ya, PPDB nih sekarang nih. Nah, itu ada anak-anak kita yang dikhawatirkan di sekolahnya itu diminta untuk tes calistung. Nah, ini yang sebetulnya proses PPDB ini tidak boleh menggunakan calistung lagi. Kemudian yang kedua adalah kita mengharapkan dari transisi PAUD SD yang menyenangkan ini, yaitu menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu. Jadi ada orientasi dulu nih anak-anak, dibekali mentalnya, emosionalnya supaya semakin berani dan dia semakin resiliensinya akan meningkat. Jadi anak-anak semakin pede pada saat dia masuk di jenjang sekolah dasar. Dulu mungkin ya tidak jauh-jauh, mungkin saya dulu waktu masuk SD Mas Asin kadang-kadang deg-degan gitu, terus kadang-kadang mungkin ada yang masih ngompol pada saat SD. Nah, ini harus dibangun. Gimana sekolah dasar itu menjadi tempat yang menyenangkan kedua setelah mereka beranjak dari TK atau dari PAUD-nya. Ini yang perlu ada menjadi sekolah dasar pada saat PPDB ini menjadi concern kita untuk membuat skema yang benar-benar nyaman dan senang untuk anak-anak kita. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan pembelajaran yang membangun 6 komponen fondasi. Jadi nanti kita bisa lihat untuk transisi PAUD SD, kita punya linknya di Merdeka Belajar Transisi PAUD SD ini. Rekan-rekan Tribuners bisa mendownload ya, melihat linknya yang ada di Kemendikbudristek. Di sana lengkap sekali bagaimana peranan orang tua, bagaimana peranan Dinas Pendidikan itu juga punya peran untuk bisa mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah kita. Artinya mau dijabarkan semua stakeholder yang terkait ya, dalam Betul. arti bukan hanya guru atau ininya, tapi Tidak ada hanya orang tua, betul. ada dari Dinasnya juga dinasnya. harus ikut punya peran. Iya, iya. Ini menarik ya, karena ini tentunya untuk pembentukan, salah satunya adalah karakter ya, membentuk dari karakter, kepercayaan diri dari anak-anak ya. Ini yang masuk, ini bagian dari strategi saya kira ya. Mungkin ada tambahan ya terkait dengan ini, strategi pelaksanaan. Tadi sudah dijelaskan, saya kira tinggal strategi pelaksanaan di masa transisi PAUD tentu. Iya, betul sekali. Saya menambahkan apa yang disampaikan Mas Dani terkait dengan transisi PAUD SD yang menyenangkan ini. Pertama-tama kita tahu bahwa latar belakang setiap anak itu kan berbeda-beda. Tidak sama, Pak. Ada yang bisa mengenyam di PAUD, tapi ada juga yang belum berkesempatan ikut pembelajaran di PAUD. Nah, kalau kita hubungkan dengan angka partisipasi kasar kita, itu secara nasional itu baru sekitar 40%. Artinya masih ada yang mengenyam ya. Sekitar 60% anak-anak kita yang belum berkesempatan mengenyam pembelajaran di PAUD. Nah, termasuk di Sulawesi Utara ini itu masih berkisar 34%. Jadi masih ada anak-anak kita sekitar 66% atau 65% yang belum merasakan belum merasakan masuk ke jenjang PAUD. Sehingga ketika anak-anak kita dijajali dengan tes-tes calistung, pasti ini akan berbeda dan akan banyak anak-anak yang stres. Makanya di dalam episode Merdeka ini, transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, memang diminta supaya tidak ada lagi tes-tes calistung. Dan
terakhir kemarin surat edaran Sesjen Kemendikbudristek itu meminta kepada gubernur, bupati dan wali kota betul-betul memperhatikan hal ini. Ini transisi PAUD ke SD yang menyenangkan supaya betul-betul berjalan. Itu Pak Mas Hamsa, tes calistung itu gimana? Mungkin para tribuners juga kayak banyak yang belum ini. Gimana itu? Di beberapa sekolah, baik sekolah swasta unggulan atau sekolah negeri yang biasa menjadi favorit anak-anak itu, mereka menerapkan tes calistung. Jadi hanya anak-anak yang dianggap memenuhi grade itu yang bisa masuk akses sekolah tersebut. Padahal tanggung jawab pendidikan ini kan tanggung jawab negara. Iya. Apalagi wajib belajar pendidikan dasar sangat concern ke situ. Ya. Saya ke Mas Dhani. Tak kira Tribuners ya banyak sudah mendapat gambaran kita bagaimana terkait dengan strategi pelaksanaan ya transisi PAUD yang tentunya menyenangkan. Tadi sudah Mas Dhani dan Mas Hamsa sudah mengutarakan. Tapi mungkin saat ini kan bukan hanya soal menyenangkan, tapi bagaimana meningkatkan mutu PAUD ya, khususnya sarana prasarana. Ini saya kira salah satu juga yang menjadi yang jadi tantangan ya di setiap daerah, bahkan di perkotaan, antara PAUD yang satu dengan yang lain mungkin sarana prasarannya berbeda. Tentu hasilnya akan berbeda kan, atau gimana? Baik, ini menarik pertanyaannya Mas Aswin ya. Jadi memang anggaran pemerintah yang sudah dikucurkan ya untuk peningkatan sarana prasarana ini sebetulnya sudah sangat besar ya. Baik melalui APBN, kemudian juga dari pemerintah daerah APBD 1 dan APBD 2 itu sudah cukup besar. Tetapi alokasinya ya. Contoh bahkan dari yang terakhir ini kita mengenal anggaran 20% atau berapa ya? Ya, anggaran 20% pendidikan. Ditambah lagi sekarang dengan anggaran pemerintah desa ya yang dikucurkan itu luar biasa, dari 2014 sudah mencapai 500 triliun dan sebagian itu juga termasuk digunakan untuk PAUD ya, PAUD yang ada di desa. Nah, tetapi di sini kita juga perlu tahu bahwa sarana prasarana ini kan juga sangat kompleks ya. Tidak hanya ruangan saja, tapi alat-alatnya kita juga butuh yang terbaik gitu. Sementara kalau kita benchmarking dengan negara-negara berkembang itu alatnya tuh sudah keren-keren, bagus ya, udah menyesuaikan dengan teknologi sekarang. Mungkin sudah dikenalkan robotik sejak dini mungkin ya. Nah, inilah kita butuh bahwa penguatan sarana prasarana ini adalah tanggung jawab bersama kita, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga masyarakat. Kita butuh CSR dari berbagai elemen ya. Untuk sama-sama, ayo kita berikan kesempatan untuk sama-sama membantu memenuhi kebutuhan sarana prasarana ini. Karena kalau kita semua hanya bergantung pada pemerintah pusat, saya khawatir kita tergopoh-gopoh dan juga bahkan penuntasannya menjadi semakin lama. Ini yang perlu mungkin Tribuners juga ada yang ingin menyumbangkan PAUD di sekitarnya. Ayo, artinya pihak luar bisa ya untuk bisa. Bagaimana supaya dia legal, nyaman untuk bantuan-bantuan yang bagaimana kan mungkin ada aturannya ya, ada regulasinya sehingga mungkin ada saran dari Mas Dhani kira-kira kalau pihak luar memberikan bantuan gimana? Harus ada ini kerjasama atau gimana modelnya? Ya, silakan. Itu bisa digarap bersama pemerintah daerah atau mungkin langsung sekolahnya ya. Kita ketahui CSR BUMN misalnya ya. Di situ memang ada aturan untuk memberikan anggarannya itu untuk pendidikan juga. Kalau kita tidak memanfaatkan semacam bapak asuh atau apalah kan? Ya, untuk peningkatan prasarana, untuk ruang lab misalnya atau ruang peralatan APE-nya misalnya, itu juga sangat memungkinkan sebetulnya. Silahkan, ini juga harus ada kreatif dari masing-masing satuan pendidikan ya. Propos juga harus gitu. Karena kalau tidak jemput bola, kapan kita dilihat juga. Jadi harus dua pihak memang di sini, Pak. Saya kira menarik ya, Mas Dhani sudah menguraikan ini, tapi saya kira ada tambahan mungkin dari Mas Hamsa ya. Tadi sempat menyinggung terkait dengan partisipasi dari luar membantu pengadaan sarana atau melengkapi sarana-sarana PAUD yang ada di satuan atau di daerah. Nah, sebetulnya di dalam sistem ini ada disebut juga mitra pembangunan. Jadi mitra pembangunan itu memang organisasi-organisasi yang menjadi donatur yang memberikan bantuan-bantuan, baik itu berupa bantuan pembangunan maupun bantuan yang sifatnya non fisik itu
itu banyak yang sudah ini kerjasama dengan kami masuk ke daerah tertentu untuk memberikan bantuan. Misalnya saja ada Tonoto Foundation, ada UNICEF, itu bekerja sama dengan kami untuk masuk memberikan advokasi bantuan baik bentuk fisik, HPE, ataupun bersifat pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di PAUD tersebut. Gitu, Mas. Ya. Dan saya kira yang tidak kalah pentingnya adalah kan di Indonesia ini ada daerah perkotaan, ada pedesaan, dan mayoritas saya kira di desa juga kan. Ya, jadi gimana peran nanti dari desa sehingga bisa saling mendorong untuk peningkatan kualitas daripada sarana prasarana PAUD. Betul. Ini juga menarik pemerintah desa yang sekarang sedang digaungkan ya. Harapannya itu juga ikut membantu mengembangkan PAUD desa ya. Karena apa? Secara anggaran mereka juga sudah semakin semakin kuat ya dengan anggaran dana desanya. Kita menghimbau melalui anggaran dana desanya, salah satu menunya adalah penguatan untuk PAUD desa. Sejak tahun 2014 sampai sekarang ini totalnya sudah hampir 500 triliun lebih. Nah, harapannya ada kontribusi dari pemerintah desa untuk menyiapkan sarana prasarana PAUD. Seperti itu, Mas. Ya, Mas Dhani, ini saya kira yang mungkin ingin diketahui juga oleh Tribuners terkait dengan tenaga pengajar ya, atau apa ya namanya, yang memotivasi anak-anak kan. Saya kira kita menginginkan suatu pendidikan PAUD yang merata dari Sabang sampai Merauke, dari Jakarta sampai ke daerah-daerah termasuk Manado, dan dari Manado, kota Manado ke sama dengan di kampung-kampung. Ini yang diharapkan. Tapi mungkin yang menjadi kendala salah satu di PAUD adalah terkait dengan keberadaan tenaga pengajar ya. Tenaga pengajar, kualitasnya. Bahkan jangan bicara kualitas, kehadiran mereka di kampung-kampung mungkin gimana itu untuk meningkatkan ya apa. Ada sekarang ini ada berapa banyak mungkin yang di tenaga pengajar perkiraannya, Pak? Kalau tenaga pengajar kita harus buka data dulu karena ini secara statistik ya. Statistik. Tapi paling tidak gimana? Saya kira tujuan kita adalah bagaimana untuk kualitas pengajar yang qualified, yang mengerti keberadaan anak. Saya kira itu yang dibutuhkan saat ini ya. Mas Dhani atau silakan kan ini diskusi ringan. Baik Mas. Jadi gini, kita mungkin berangkat dari eksistensi satuan PAUD kita dulu. Jadi secara kuantitas kita itu memiliki satuan PAUD seluruh Indonesia ada sekitar 208.000 lebih. 208.000. Dengan dinamika itu guru-gurunya itu sangat beragam dari satu orang hingga 10 orang. Ya, jadi sangat beragam. Tapi kebanyakan ada di margin-margin bawah ini. Nah, tadi kembali ke masalah konsep PAUD di pedesaan ini, yang kita juga ada kebijakan itu bagaimana satu desa ada satu PAUD. Nah, dan untuk mendukung ini Kementerian Pendidikan bersama Direktorat PAUD itu bulan lalu sudah mengundang Bunda PAUD seluruh Indonesia, istri gubernur, istri wali kota, bupati, untuk membuat komitmen, memberikan komitmen untuk mendukung termasuk tadi transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, dan termasuk tadi menindaklanjuti ke Bunda PAUD kecamatan dan desa. Jadi Bunda PAUD desa inilah yang kita harapkan bisa tadi mendukung bagaimana pengembangan PAUD yang ada di desa. Nah, kualitas ya. Termasuk tadi yang anggaran-anggaran desa yang 1 miliar untuk satu desa, setiap desa itu per tahun itu bisa memberikan akses juga untuk peningkatan SDM PAUD di desa. Ya. Jadi sangat ini ya. Mas Hamsa, ini tentu kalau saya pernah juga tanya-tanya terkait Merdeka Belajar di tingkat SD, SMP ya. Di tingkat SD khusus di Sulawesi Utara biasanya ada pendampingan dari yang memang sudah di motivator ya, atau guru-guru yang dari dosen-dosen bahkan turun ke sekolah-sekolah mendampingi guru-guru yang sudah ada sehingga membuka wawasan yang baru terkait gimana membentuk karakter anak.
dan itu sedang jalan di Sulawesi Utara ya. Saya kira di daerah-daerah juga lain mirip ya. Untuk di Merdeka Belajar di tingkat PAUD ini apa yang membedakan dari sebelumnya? Tadi sudah disentil, saya kira tinggal perdalam lagi. Yang ya tentu spesifik yang lebih khusus. Kalau yang tadi di SD itu kan itu didampingi oleh dosen-dosen, kemudian diberikan katakanlah tutor ya, tutor gini cara belajarnya. Jadi anak-anak misalnya ada 20-30 anak, memang benar-benar dilihat potensi anak itu. Bukan lagi, jadi guru-guru tidak melihat, mungkin kalau zaman kita kan menyelihat sama anak-anak ini 40 orang ya sama, tapi sekarang dituntut untuk melihat berbeda, bahwa ini anak potensinya ini. Itu yang saya tangkap kemarin ya di ini. Mungkin ini lebih mendasar lagi kan di tingkat PAUD memang dibutuhkan itu yang saya maksud tadi, mungkin kualitas pengajar yang memang mengerti anak-anak dari, kan anak-anak udah kelihatan. Kalau anak saya dari usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ini hobinya nyanyi, ini hobinya suka ini kan pengembangan ya kan. Nah, ini kan susah-susah gampang, artinya gampang karena tinggal comot aja, oh ini lulusan ini. Tapi kita belum mengetahui bagaimana apakah pengajar kita ini udah terbiasa untuk melihat ini gimana Pak. Ini menarik, kita ketahui bahwa setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda. Jadi dengan implementasi kurikulum Merdeka ini ada istilahnya pembelajaran berdiferensial. Artinya memang setiap anak itu punya karakter yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, ini juga penting peran gurunya sebetulnya. Bisa peran guru bisa melakukan mapping apa yang menjadi kebutuhan anak. Ini sangat diperlukan. Nah, di sini kita juga menghimbau sebetulnya Pak Hamzah ya. Kita punya kebutuhan guru PAUD yang mempunyai afiliasi belakangnya itu, backgroundnya itu emang harusnya dari PAUD. Dari gitu. PAUD ya, sehingga supaya nyambung nanti dia. Di saat dia bagaimana untuk perkembangan data tumbuh kembang anaknya dia juga bisa paham. Kita butuh guru-guru yang punya kompetensi khususnya dari guru-guru PAUD ini. Nah, saat ini, nah ini perlu dikuatkan. Kita meminta ya sebetulnya pemerintah daerah juga ikut mensupport ya. Karena dia kan tahu dia ada jejaring untuk ngambil dari mana lulusan ini yang perlu lulusan backgroundnya dari PAUD-nya Pak. Ini masih butuh dukungan lah dari pemerintah daerah untuk menyiapkan gurunya dulu nih. Kalau misalnya itu belum tersedia dengan kualitasnya baik, ya itu kelihatannya agak sedikit berat kita untuk bagaimana guru bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensial itu. Artinya dari Kemendikbudristek juga membutuhkan semua stakeholder yang lain ya, tadi dikatakan bantuan dari pemerintah daerah ya untuk membantu menyediakan tenaga-tenaga yang qualified ya, yang ya katakanlah sudah berpengalaman ya untuk karena saya kira ini penting ya. Penting sekali karena yang dibutuhkan kan memang guru-guru atau pengajar-pengajar yang memahami keberadaan anak-anak. Tadi sudah disentil Mas Dani bahwa kita ini nggak sama baik ini, dan dari kalau sudah diketahui sejak dari PAUD kan lebih mudah perkembangan anak didorong ya, didorong bagaimana supaya mungkin anak-anak cepat mengetahui bahwa potensi saya di sini kalau gurunya udah melihat. Dan yang tidak kalah penting mungkin gini, banyak orang tua yang tidak mengetahui atau tidak tahu cara untuk mengoptimalkan kemampuan dari anak ini, dari peserta didik PAUD ini. Nah, saya kira dibutuhkan PAUD, tenaga pendidik PAUD yang mampu mentransfer ilmunya ke orang tua, sehingga orang tua kan tadi sudah disentil bahwa ini stakeholder ya semua, dan orang tua penting juga di masa-masa gini. Saya kira itu ya. Ya, ini usia golden age Pak, 0 sampai 6 tahun ini kan jangan hilang begitu saja gitu. Maka di PAUD ini juga kita mengenal kelas parenting yang harusnya dilaksanakan oleh setiap PAUD ya Pak. Itu bagian dari pelaksanaan PAUD holistik integratif. Nah, harapannya setiap PAUD melaksanakan kelas parenting supaya nanti ada duduk bersama. Mungkin si orang tua merasa
gimana anak saya perkembangannya. Iya. Itu harus sering komunikasi dengan gurunya. Oh, anak ibu tuh kelihatannya arahnya ke sini. Oh, ini nanti dia begini. Itu akan lebih tektokannya akan lebih paham apa yang menjadi kebutuhan anak. Bahkan kita beberapa kali coba benchmarking ya, contoh di sini ada PAUD Samratulangi kalau nggak salah ya. Itu yang ada kisah anak yang tadinya diidentifikasi ADHD gitu ya, tetapi punya keyakinan dari sekolah, oh ini bukan, kami bisa menangani, bahkan menjadi sukses story-nya pada saat dia lulus dan anak itu sangat menjadi aktif yang menjadi jawaban bahwa ternyata di PAUD mampu untuk menangani itu. Bagus success story itu. Menarik ya, saya kira ini Tribuners menunjukkan bahwa negara ini termasuk kedua narasumber ini, mas-mas dari yang datang jauh-jauh dari Jakarta ini adalah mempunyai keinginan kuat adalah menyamakan ya pendidikan ya dari tingkat dasar, tingkat PAUD, dari Sabang sampai Merauke, dari Jakarta sampai di Manado, bahkan sampai di Papua ya. Dan mungkin saya ke Mas Hamsa. Mas Hamsa tadi keterkaitan ke di Manado ini apakah masih terkait dengan PAUD? Ya, betul sekali. Mungkin siapa tahu bisa disosialisasikan ke betul, kami ke Manado. Misi sebetulnya ini mengawal workshop pendidikan. Ya, kebetulan kami ada kerjasama dengan Komisi 10 DPR RI. Ada 2 workshop hari ini di Kabupaten Minahasa Utara, tempatnya di Hotel Sultan Raja. Sementara berlangsung ya? Ya, sementara berlangsung. Saya minta curi waktu. Besok ini di Hotel Four Points untuk peserta dari lingkup Kota Manado. Bisa saya menambahkan sedikit terkait dengan PAUD berkualitas tadi yang siap. Ini Pak Aswin menambahkan dari Mas Dani. Jadi ketika kita berbicara PAUD berkualitas itu ada 4 elemen itu yang menjadi dalam PAUD berkualitas. Elemen pertama itu terkait dengan proses layanan pembelajaran, di mana disitulah tenaga pendidiknya, kurikulumnya dengan implementasi kurikulum tadi dan lain. Kemudian yang kedua tadi Pak Mas Dani sudah sampaikan terkait kemitraan dengan orang tua, penting saya kira itu penting sekali karena kita tahu bahwa anak ini mungkin di sekolah itu hanya 3-4 jam, selebihnya kembalikan kepada orang tua supaya ada kesinambungan apa yang telah dididikkan oleh guru-guru di sekolah itu perlu jadi ada chemistry antara orang tua dengan guru, betul sekali. Kemudian ketiga yang sangat penting Mas Aswin, itu ada kebutuhan esensial di luar pendidikan. Nah, kalau dari anak-anak ya. Kebutuhan esensial itu termasuk keterpenuhan administrasi kependudukan anak. Itu menjadi jaminan perlindungan anak terhadap kekerasan. Ini jadi untuk yang biasa disebut dengan PAUD holistik integratif ini ada di sini. Jadi ada instansi-instansi yang harus ikut mendampingi pengembangan anak usia dini holistik dan integratif. Misalnya Dinas Catatan Sipil Kependudukan itu bagaimana membackup anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran supaya diberikan. Karena itu jaminan masa depan anak. Kemudian kedua, bagaimana yang anak-anak yang gizi atau latar belakang orang tuanya kurang mampu. Dinas Kesehatan harus memberikan bagaimana kepenuhan gizi anak-anak ini bisa dijamin. Kemudian perlindungan anak dari kekerasan, kita sudah banyak melihat di media massa, termasuk anak-anak yang kadang banyak menjadi sasaran dari korban. Ini ada Dinas Perlindungan Anak Perempuan dan Anak itu punya tanggung jawab kita, termasuk BKKBN, termasuk instansi-instansi lain itu harus turut andil. Jadi jangan sendiri-sendiri lagi, Pak. Kalau jangan sektoral kalau pendidikannya memang ini tanggung jawab, tapi ada di luar pendidikan. Kita tahu anak-anak kita ini kan hanya baru 34% yang ada di dunia pendidikan. Masih jauh sekali itu. Lebihnya masih ada di luar yang perlu ini mendapat support dari semua lapisan. Ini menarik ya, Mas Hamsa. Saya ingin mungkin ada tambahan dari Mas Hamsa atau Mas Ade. Ini jadi bagaimana ini kelihatan kan orang bilang susah-susah gampang susah. Artinya gini, untuk didiskusikan begitu enak ya, tapi untuk mengkemistrikan, untuk mensinergikan antara
tadi di dinas catatan sipil, kemudian dengan perlindungan anak, kemudian dengan yang lainnya, tentu ini kadang rumit ya kadang rumit mungkin mudah untuk, tapi untuk administrasi kan untuk birokrasinya. Jadi gimana mungkin kiat kan harus ada yang memulai. Betul. Gimana Pak? Harus ada yang memulai. Harus mulai mendatangi atau gimana? Ada resep kami yang sangat ampuh, Mas Aswin. Iya. Jadi tadi yang saya sudah sampaikan itu komitmen Bunda PAUD. Jadi sejak tahun 2020 ini kita memang sangat mengharapkan peran Bunda PAUD di sini. Ketika mungkin Pak Bupati, Pak Wali Kota ini hanya secara formal memberikan surat. Mungkin ego sektoral ini masih tetap tapi ada. ketika Bunda PAUD yang mengundang mereka, mengkoordinasikan mereka akan. Dan kita sudah buktikan 3 tahun terakhir ini dengan keberadaan Bunda PAUD ini betul-betul sangat masif sekali dan sukses. Ini bagaimana lintas dinas ini, lintas instansi ini bisa saling bekerja sama. Dan sampai sekarang kita punya ada beberapa grup Bunda PAUD itu hampir setiap hari aktivitasnya. Memperlihatkan bagaimana dukungan terhadap PAUD dari dinas kesehatan, dari perlindungan anak dan perempuan, itu semua ikut. Bagaimana termasuk yang lain, dinas catatan sipil, itu kependudukan untuk anak-anak yang belum. Itu sangat terasa dari peran Bunda PAUD ya, Mas. Saya tambahkan Mas. Iya. Jadi kita punya tools juga untuk mengukur benar nggak sih terlaksana. Nah, kita punya Dapodik, data pokok pendidikan, yang diisi oleh operator seluruh PAUD ya, seluruh sekolah. Nah, alhamdulillah angka-angka ini cukup positif ya. Artinya 95% lebih itu semua sudah ada aktivitas. Artinya dari Kementerian Kesehatan sudah jalan gitu. Nah, ini tinggal bagaimana kontinuitasnya lagi nanti. Ini yang perlu kita sama-sama mohon kepada rekan-rekan kepala satuan PAUD ya, untuk terus melaksanakan PAUD HI ini menjadi bagian yang tidak putus, dan itu terus dilakukan. Dan Tribuner saya kira menarik perbincangan terkait PAUD, dan saya kira bukan hanya menarik, ini penting karena ini berbicara soal masa depan bangsa. Masa depan hari ini bangsa dan masa depan bangsa tergantung di kita dan anak-anak ya. Dan yang kita bicarakan tadi PAUD adalah soal anak-anak kita, generasi kita ke depan, sehingga saya kira sangat penting dan harus kita serius ya. Dan Mas Hamsa, Mas Dani, banyak hal yang akan kita bincangkan, tapi dibatasi waktu juga ya di bincang-bincang ini. Tapi seperti biasa, saya kira ini menstimulan kita ya untuk para Tribuners untuk bahwa penting ternyata PAUD ini ya, hal-hal yang lebih lebih detail terkait dengan ini tentu bisa ada di workshop ya yang ini, atau dengan Diknas di sini juga mungkin ya bisa ya. Dan seperti biasa Mas Hamsa dan Mas Hadi, sebelum menutup bincang-bincang, saya berikan kesempatan ada closing statement ya, singkat-singkat aja, tapi saya kira mengenai harapan atau apa ya. Baik Mas Aswin, Tribuners yang berbahagia. Jadi izinkan kami mengakhiri dengan menyampaikan begini. Tahun emas Indonesia tahun 2045 itu 23 tahun yang akan datang. Nah, pemimpin yang akan mengambil alih atau menjadi pemimpin adalah anak-anak kita sekarang yang duduk di usia PAUD dan SD. Nah, sehingga kita sangat berharap apa yang kita berikan, sumbangkan termasuk kebijakan untuk PAUD ini, transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini, betul-betul nanti tahun 2045 kita bisa gapai harapan Indonesia emas itu. Ya, Mas Dani silakan. Saya rasa cukup, ini Pak Hamzah sudah menjadi gambaran cita-cita Indonesia ya. Jadi kita harus sama-sama tetap semangat ya, dan kita harus bergotong royong untuk menuntaskan pendidikan ini. Kuncinya itu. Gitu saya. Ya. Dan Tribunner, demikian bincang-bincang dengan topik pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Dan tentunya saya Aswin Bintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Mas Hamsa Hakim dan Mas Dani ya, yang sudah berkenan untuk menerima undangan kami datang di studio Tribun ini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mas Aswin. Kami masih 2 hari di mana? Silakan jalan-jalan dulu. Ya.
Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Wakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.